Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah fenomena menarik, bahkan bisa dibilang mengejutkan, yang terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia. Sejumlah mahasiswa Malaysia, bersama dengan LSM dan masyarakat sipil, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Indonesia. Aksi ini bukan sembarang aksi, karena mereka mengangkat isu politik besar di Indonesia dan menunjukkan solidaritas lintas negara. Apakah ini tanda bahwa krisis politik Indonesia sudah bergema ke mancanegara? Mari kita kupas bersama. Pada Selasa malam, 26 Agustus 2025, sekitar pukul 20.30 waktu setempat, mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Malaysia menggelar aksi di depan Kedubes RI di Kuala Lumpur. Aksi ini berjalan damai. Tidak ada bentrok, tidak ada kekacauan. Tetapi ada simbol yang cukup mengejutkan. Mereka mengibarkan bendera bajak laut dari serial anime One Piece. Bendera itu, yang dikenal sebagai Jolly Roger dari kru topi Jerami, menjadi simbol perlawanan. Dan bagi mereka, ini adalah cara kreatif menyampaikan pesan, bahwa perjuangan melawan ketidakadilan butuh keberanian, solidaritas, dan semangat untuk melawan kekuasaan. Koordinator Liga Mahasiswa Malaysia, Alia Ahani Anwar, mengatakan bahwa aksi ini adalah bentuk solidaritas terhadap demonstrasi mahasiswa di Indonesia yang berlangsung sehari sebelumnya, pada 25 Agustus, di Gedung DPR Jakarta. Nah, apa sebenarnya yang dituntut dalam aksi solidaritas ini? Mereka membawa seruan yang cukup keras, bahkan bisa dibilang revolusioner. 1. Turunkan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. 2. Bubarkan Kabinet Merah Putih. 3. Bubarkan DPR RI. 4. Hentikan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. 5. Tangkap dan adili Fadlizon atas penyangkalan tragedi pemerkosaan massal 1998. 6. Tolak rancangan Kitab Hukum Anti Pemerasan, RUHP. 7. Transparansi gaji DPR. 8. Batalkan tunjangan rumah DPR. 9. Gagalkan rencana kenaikan gaji anggota DPR. Jika kita lihat, poin-poin tuntutan ini bukan sekadar isu biasa. Mereka menyasar jantung kekuasaan politik Indonesia. Mulai dari Presiden, Wakil Presiden, DPR, hingga kebijakan sejarah dan legislasi. Menariknya, mahasiswa Malaysia menyoroti juga bagaimana aparat Indonesia menangani aksi demo. Mereka mengecam tindakan represif, bahkan menyebut bahwa sekitar 400 orang ditahan dalam aksi di Jakarta. Pertanyaannya, mengapa mahasiswa Malaysia sampai ikut turun tangan? Jawabannya ada di politik transnasional. Pergerakan mahasiswa, sejak era 60-an, selalu punya semangat lintas batas. Dulu, mahasiswa Indonesia pernah mendukung perjuangan mahasiswa di Asia Tenggara, bahkan ikut menekan pemerintah dalam isu internasional. Kini, mahasiswa Malaysia membalas solidaritas itu. Mereka melihat apa yang terjadi di Indonesia bukan hanya masalah domestik, tapi juga soal demokrasi di kawasan. Ada juga faktor simbolis. Malaysia dan Indonesia punya sejarah panjang hubungan dekat sekaligus rivalitas. Jika mahasiswa Malaysia merasa perlu menyuarakan dukungan terhadap rakyat Indonesia, itu menandakan bahwa isu demokrasi di Jakarta sedang diperhatikan serius di kawasan ASEAN. Mari kita analisis lebih dalam. 1. Simbol revolusi. Penggunaan bendera One Piece bukan kebetulan. Ini adalah cara mahasiswa menegaskan bahwa gerakan mereka bukan sekadar formalitas. Mereka ingin menunjukkan bahwa generasi muda melihat perjuangan sebagai sesuatu yang universal, bahkan diambil dari budaya populer. 2. Kritik terhadap Prabowo Gibran. Tuntutan agar Presiden dan Wapres turun bukan hal kecil. Ini bisa dianggap sebagai dukungan moral terhadap oposisi di Indonesia, sekaligus menunjukkan bahwa legitimasi pemerintahan Prabowo Gibran sedang dipertanyakan, bahkan dari luar negeri. 3. ASEAN dan stabilitas regional. Jika demonstrasi di Indonesia sampai bergema ke Malaysia, pertanyaannya, apakah ini akan memengaruhi solidaritas mahasiswa di negara ASEAN lain? Filipina, Thailand, bahkan Singapura, punya sejarah gerakan mahasiswa yang kuat. Bukan tidak mungkin gelombang ini menyebar. 4. Isu HAM dan represi. Sorotan terhadap penahanan 400 orang dan kekerasan terhadap jurnalis menunjukkan bahwa isu ini bisa berkembang menjadi isu hak asasi manusia. Dan jika sudah begitu, Indonesia bisa mendapat tekanan dari organisasi internasional. Dampak dari aksi ini bisa cukup luas. Untuk Indonesia,
Pemerintah harus menyadari bahwa tindakan represif bisa merusak citra demokrasi. Jika mahasiswa luar negeri sampai ikut protes, itu artinya demokrasi Indonesia sedang dipertanyakan. Untuk Malaysia, ini bisa memperkuat posisi masyarakat sipil mereka sendiri. Mahasiswa Malaysia menunjukkan bahwa mereka peduli pada solidaritas, sekaligus mengkritik otoritarianisme, termasuk di negara mereka sendiri. Untuk ASEAN, bisa jadi awal terbentuknya solidaritas mahasiswa lintas negara, yang bisa berbahaya bagi rezim otoriter. Jadi, kawan-kawan, demo mahasiswa Malaysia di depan Kedubes RI bukan sekadar aksi kecil. Ini adalah cermin bahwa krisis politik Indonesia kini mendapat perhatian internasional. Apakah ini akan menjadi awal gelombang solidaritas mahasiswa ASEAN? Apakah tuntutan mereka akan menggema dan menekan pemerintahan Prabowo Gibran? Yang jelas, suara mahasiswa tidak bisa dianggap remeh. Karena sejarah membuktikan, mahasiswa sering jadi motor perubahan besar.